Halo anak-anak, selamat pagi anak kelas 10 yang ganteng dan cantik. Hari ini kita bahas kelanjutan dari peradaban Mesir yang kemarin ya. Kemarin kan sudah 2 minggu kita bahas peradaban Mesir tapi belum selesai. Peradaban Mesir kali ini kita fokus kepada ciri khas peradaban Mesir yaitu mumi dan kitab kematian dari peradaban Mesir kuno. Jadi kita eh, biar tahu ya bagaimana proses pembuatan mumi, kenapa tujuannya itu apa, gitu ya. Kenapa ikonik sekali Mesir dengan mumi seperti itu. Mari kita bahas. Nah, ini ya, ini adalah salah satu mumi dari peninggalan peradaban Mesir, gitu ya. Sepertinya ini adalah mumi dari seorang manusia. Nah, kalau ini adalah mumi dari hewan. Lebih tepatnya adalah kambing ya anak-anak. Jadi mumi itu ya berarti kita bisa tahu ya mumi itu bukan hanya dari manusia tapi juga dari hewan seperti itu. Kenapa harus ada hewan? Kita bisa tahu jawabannya di materinya. Mumi, kita harus tahu dulu ya, mumi itu adalah salah satu hasil peradaban Mesir kuno, yaitu suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Jadi Mesir itu bagian dari Afrika ya, jangan lupa ya. Peradaban yang berkembang sekitar 3100 sampai 27 sebelum Masehi, ya, terpusat di sepanjang hilir Sungai Nil yang panjangnya 6.400 kilometer. Masyarakat Mesir kuno ini percaya bahwa kematian dipandang sebagai hal yang sementara karena masih ada kehidupan setelah kematian, gitu ya. Kehidupan setelah kematian dipercaya akan abadi dan dapat berlangsung selama jasad manusia itu tidak rusak, gitu. Jadi jasad manusia yang sudah meninggal itu harus dimumikan biar apa? Bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Itu yang dipercaya oleh masyarakat Mesir. Proses kualitas mumi itu beragam ya, tergantung status dan kekayaan orang yang meninggal. Semakin tinggi status atau stratifikasi sosialnya, maka semakin tinggi kualitasan dari pengawetannya gitu ya. Stratifikasi itu apa? Stratifikasi itu adalah lapisan atau kelas-kelasan. Jadi status mereka orang kaya, orang miskin seperti itu ya. Jadi kalau orang kaya kemungkinan kualitas muminya juga tinggi seperti itu. Terus, lihat di sini ya, ini saya mengambil dari sumber Ruang Guru. Sertifikasi sosial peradaban Mesir kuno itu yang pertama ada pastinya ini Firaun, pemerintah atau bangsawan dan imam, berarti kegolongan agama ya, tentara, kemudian ada juru tulis, pedagang, pengrajin, dan yang terakhir itu ada petani dan budak. Ini adalah sertifikasi atau kelas-kelas atau status yang ada di Mesir. Ini bisa dilambangkan seperti piramid seperti ini ya, segitiga tuh ya. Kemudian mumifikasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar karena memang memakan waktu yang lama dan memerlukan berbagai macam bahan serta harus dilakukan oleh ahlinya yaitu imam gitu ya. Jadi dia punya punya keahlian gitu ya. Oleh karena itu, jasad yang dimumifikasi biasanya berasal dari golongan Fir'aun atau bangsawan saja gitu ya. Proses mumifikasi dimulai dengan membasuh tubuh mayat dengan larutan air dan garam sebelum mengeluarkan organ hati, paru-paru, usus, dan perut dengan menggunakan pengait. Otak adalah organ yang pertama dikeluarkan karena otak menjadi organ yang pertama kali membusuk saat seorang meninggal gitu ya. Jadi semuanya dikeluarkan dulu, tapi yang paling pertama dikeluarkan adalah otak. Iya, saya geser. Mumifikasi ini kalau kita lihat dari bagannya ya, ini pertama udah dikeluarkan, mengeluarkan otak dan organ dalam tubuh lainnya.
Terus kemudian memasukkan berbagai organ ke dalam wadah khusus, ini wadah-wadahnya ya. Kemudian menutupi seluruh tubuh mayat dengan natron. Kemudian meliliti tubuh mayat dengan kain linen, tuh kain yang tadi di depan kamu bisa lihat ya, di tubuh mumi itu diberi kain linen, istilahnya seperti buat bajunya mereka. Tapi memang fungsi dari kain linen itu untuk mengawetkan juga ya. Memasukkan mayat ke dalam peti kayu atau sarkofagus gitu ya. Nih peti kayunya, kamu kan sering lihat ya kalau orang Mesir atau mumi itu kan keluar dari peti yang seperti ini gambarnya ya. Tuh ya, atau sarkofagus ya. Sarkofagus yang terbuat dari batu, bisa jadi peti mati bagi mereka itu bisa berasal dari bahan kayu atau sarkofagus yang tentunya berbahan dari kayu gitu. Batu gitu ya. Kalau sarkofagus batu, ada juga peti yang kayu gitu. Nah, semua organ dalam dikeluarkan kecuali jantung, karena orang Mesir kuno itu percaya bahwa jantung yang akan menuntun seseorang menuju kehidupan setelah kematian. Selain jantung, ya, selain itu ya, jantung dianggap sebagai tempat emosi, ingatan, dan intelijensi berada gitu. Jadi yang tidak dikeluarkan itu hanya jantung. Berbagai organ tadi kemudian dimasukkan ke dalam 4 wadah yang berbeda, yang bentuknya tuh menyerupai anak kecil dari Horus, si dewa langit. Siapa aja sih anak-anaknya? Ada Api, penjaga paru-paru, 2 meter penjaga perut, Imseti penjaga hati, dan Kubes, Senep menjaga usus. Jadi ada 4 wadahnya itu ya. Jadi ada fungsinya masing-masing dan punya nama masing-masing. Di dalam wadah dimasukkan garam khusus bernama natron. Natron itu mengandung 2 campuran garam alkalin, yaitu soda abu dan baking soda, yang membuat struktur mayat tetap terjaga. Jadi baking soda abu itu membuat mayat tetap terjaga ya, buat awet juga ya. Tubuh mayat yang kemudian dibuka untuk mengeluarkan organ dalamnya kemudian diisi dengan berbagai rempah-rempah, ada natron, ya akasia atau tumbuhan berbunga ya. Lalu dijahit lagi agar tubuh tertutup kembali. Tahap selanjutnya, seluruh tubuh mayat ditutupi dengan gundukan natron selama 70 hari untuk mencegah tubuh itu membusuk. Setelah itu, ya, mayat menjadi kecoklatan, mengeras, dan mengeluarkan bau, sehingga harus diolesi getah untuk menutupi baunya dan mencegah pelapukan. Kemudian, tubuh mayat itu dipasangi wig dan mata palsu untuk membuatnya terlihat hidup. Lalu mayat dililit dengan kain linen, gitu. Ya, kain linen tadi, kain linen itu adalah kain yang fungsinya juga untuk mengawetkan. Seperti kamu lihat tadi ya, di depan ya ada mumi yang diikat atau dililit dengan kain linen. Selesai dililit, wajah mayat ditutupi dengan topeng yang mirip dengan wajahnya. Saat inilah mayat disebut mumi, seperti itu ya. Ini proses pembuatan mumi. Kemudian, tubuh mumi dimasukkan ke dalam peti kayu atau sarkofagus yang terbuat dari batu jika ia adalah orang berada. Jadi kalau orang biasa itu dari peti, kalau orang kaya itu dari sarkofagus ya. Sarkofagus itu dari batu ya. Kalau orang yang berada. Kemudian mumi itu biasanya dimakamkan di pemakaman khusus, lembah-lembah, atau jika ia seorang Fir'aun atau raja ya, atau bagian dari bangsawan, maka dimakamkan di piramida. Jadi gunanya piramida itu adalah untuk pemakaman para Fir'aun atau raja-raja atau para bangsawan. Secara optimal, mumi juga bisa dimakamkan bersama barang-barang yang mungkin mereka butuhkan di kehidupan setelahnya. Jadi kan mereka memang percaya bahwa setelah kematian memang ada kehidupan selanjutnya gitu ya, di akhirat gitu, istilah Islamnya seperti itu ya. Mereka bisa atau mereka diperbolehkan untuk membawa perhiasan atau barang-barang yang disuka ya, pakaian atau perkakas rumah tangga, pokoknya barang-barang yang mereka suka. Bahkan bisa juga dengan hewan peliharaannya yang juga dimumifikasi untuk menemaninya, begitu ya. Bagaimana kabarnya kalau hewannya itu belum meninggal? Bisa bayangkan sendiri ya, hewannya mau nggak mau harus dibunuh dulu lagi gitu, bunuh dulu ya.
Bahkan para golongan tertentu mereka menyertai kitab kematian dan boneka sakti di peti mati atau ruang pemakanannya. Apa itu kitab kematian, boneka sakti? Nanti kita bahas setelah ini ya. Nih ya. Pembalsaman atau imam dari Mesir kuno tuh terkenal sangat ahli. Bahkan hingga saat ini, mayat yang dimumifikasi sejak ribuan tahun lalu masih memiliki beberapa bentuk tubuh yang sangat dikenali. Ini terbukti dari kemampuan peneliti yang saat ini untuk menentukan sebab kematian mumi. Bahkan juga mengambil sampel DNA dari mumi yang sudah meninggal sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti itu ya. Jadi awet sekali gitu kan. Misalnya dapat diketahui bahwa polusi udara pada masa itu merupakan masalah serius di Mesir kuno. Hal ini disebabkan oleh pembakaran api untuk membakar roti. Selain itu, penyakit kardiovaskular ya seperti tuberkulosis, TBC juga menjadi sebab umum terjadi kematian pada saat itu. Jadi para peneliti saat ini bahkan bisa meneliti sebab kematian mereka gitu ya dari mumi-mumi yang ada gitu. Nah, kalau tadi kita bahas mumi, sekarang kita bahas mengenai kitab kematian atau Book of Dead. Kitab kematian itu adalah koleksi teks-teks lepas pemakaman Mesir kuno dengan tulisan hieroglif yang disertai ilustrasi. Tulisan kuno kan namanya hieroglif ya. Kemarin sudah sudah ada di PowerPoint sebelumnya gitu tulisannya itu seperti apa, kamu bisa cek di materi sebelumnya. Kitab ini digunakan pada awal kerajaan baru. Jadi Mesir itu kan ada beberapa periodisasi ya, Mesir kuno ya, Mesir pertengahan dan Mesir modern atau baru ya, sekitar 1550 sampai 50 sebelum Masehi. Orang-orang Mesir kuno itu meyakini bahwa kitab kematian itu akan membawa ya menjadi penuntun mereka dalam keselamatan di kehidupan setelah kematian, yaitu duat atau dunia bawah dan ke alam baka untuk mencapai keabadian gitu. Jadi mereka percaya hal seperti itu ya. Awalnya kitab kematian hanya ditulis untuk Firaun, namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Mesir kuno itu juga percaya bahwa rakyat biasa pun bisa mencapai kehidupan setelah kematian. Sekitar 1250 sebelum Masehi di Thebes ya, dibuat sebuah kitab kematian yang disebut Papyrus Ani. Ani adalah seorang juru tulis istana dari dinasti ke-19. Di dalamnya diceritakan perjalanan Ani menuju keabadian yang tentunya berawal dari kematiannya. Nih, Papyrus Ani ya. Ini adalah cerita-ceritanya. Ini kan tulisannya tulisan hieroglif ya. Dalam kitab kematiannya, Ani menggambarkan tubuhnya dimumifikasi oleh sekelompok imam yang memberinya mantra-mantra agar terlindungi sehingga dia bisa menuju keabadian. Tapi sebelumnya, jiwanya harus melalui duat atau tempat yang mengerikan. Di dunia bawah tanah, terdapat gua-gua besar yang gelap, danau api, gerbang gaib yang semuanya dijaga oleh banyak hewan dan monster yang mengerikan. Di sana juga ada Apep, ular, dewa kehancuran yang mengintai dari kegelapan bersiap untuk menelan jiwa Ani. Untungnya, Ani telah melengkapi kitab kematiannya dengan berbagai mantra khusus, doa, dan kode yang membuatnya selamat dari dunia bawah untuk menuju tempat maaf, Dewi kejujuran dan keadilan. Setelah itu, Ani harus menghadapi 42 dewa penilai yang harus diyakinkan bahwa ia itu hidup di jalan yang benar. Tapi itu belum cukup, Ani harus melalui penimbangan jiwa dulu untuk mengetahui kebenarannya. Jika jantung Ani lebih berat daripada selai bulu, artinya perilaku buruknya lebih besar daripada perilaku baiknya. Jadi kayak ada pertimbangan gitu ya, kalau si Islam pun percaya seperti ini. Maka jantungnya akan dilahap raksasa amit, kombinasi buaya, macan tutul, dan kuda Nil, sehingga Ani tidak bisa hidup abadi. Ternyata jantung Ani itu dinilai murni, jadi lebih ringan dibanding selai bulu, sehingga ia dibawa oleh dewa Ra, dewa matahari gitu ya, menuju Osiris. Akhirnya gitu ya, kamu bisa lihat itu ya
Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.